Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Winasa Putri sebagai dosen pengampu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Imunodefisiensi HIV. Kelompok kami terdiri dari Dina Oktaviani sebagai PJ PPT, dan yang kedua ada Ica Lestari sebagai PJ Materi, dan ada Utari Al-Hidayati sebagai PJ Materi, dan saya sendiri Waranda Mufid Amrullah sebagai moderator beserta PJ Materi. Nah, di sini ada beberapa pembahasan pokok yang akan dibahas, yaitu yang pertama definisi dari HIV, kemudian yang kedua epidemiologi, yang ketiga etiologi, yang keempat patofisiologi, yang kelima tanda dan gejala klinis, dan yang keenam pencegahan dan pengobatan. Definisi dari HIV yaitu adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika makin banyak sel CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan makin melemah hingga rentan diserang berbagai penyakit. HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS. AIDS itu sendiri yaitu adalah stadium akhir dari infeksi HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Kemudian epidemiologi dari HIV yaitu data statistik global dari World Health Organization atau WHO dan Joint United Nations Program on HIV and AIDS atau UNAIDS menunjukkan sampai akhir tahun 2020 terdapat 37,7 juta orang yang hidup dengan HIV. Sebaran distribusi tertinggi ditemukan di Afrika yaitu 67,4%, diikuti oleh Amerika 9,8%, Asia Tenggara 9,8%, Eropa 6,9%, Pasifik Barat 5%, dan Mediterania Timur 1,1%. Selanjutnya akan dibacakan oleh Utari. Kemudian ada etiologi. HIV dibedakan menjadi dua spesies, yaitu HIV-1 dan HIV-2, yang masing-masing terdiri dari beberapa subtipe. HIV-1 adalah spesies HIV yang paling umum ditemukan di seluruh dunia, sedangkan HIV-2 memiliki predominasi di daerah Afrika Barat dibandingkan infeksi HIV-2. Infeksi HIV-1 memiliki resiko transmisi yang lebih tinggi, viral load yang lebih tinggi dan lebih cepat berprogresi menjadi AIDS. Kemudian ada patofisiologi. Infeksi HIV pada prinsipnya adalah defisiensi imunitas seluler oleh HIV yang ditandai dengan penurunan limfosit T helper sel CD4. Terjadinya penurunan sel T helper CD4 menyebabkan inversi rasional normal sel T CD4 atau CD8 dan diregulasi produksi antibodi sel B. Respon ilmu terhadap antigen mulai menurun dan host gagal merespon terhadap infeksi oportunistik maupun organisme komensal yang seharusnya tidak berbahaya. Efek respon imun ini terutama terjadi pada sistem imunitas seluler sehingga infeksi cenderung bersifat non-bakterial.
HIV bereplikasi dalam sel T yang teraktivasi kemudian berimigrasi ke limfonodi dan menyebabkan gangguan struktur limfonodi, gangguan jaringan dendritik folikular di limfonodi yang diikuti kegagalan. Prestasi antigen secara normal ini berperan dalam proses penyakit. Kemudian ada tanda dan gejala klinis. 2 dari 3 gejala utama. Yang pertama ada demam lebih lama dari 3 bulan, lalu diare kronis lebih 1 bulan berulang maupun terus-menerus penurunan BB lebih dari 10% dalam 3 bulan. Dari 5 gejala minor. Yang pertama, batuk kronis selama lebih dari 1 bulan, infeksi pada mulut dan tenggorokan disebabkan oleh jamur Candida albicans, pembengkakan kelenjar getah bening yang menetap di seluruh tubuh. Lalu munculnya herpes zoster berulang beracak-acak gatal di seluruh tubuh. Kemudian ada pencegahan dan pengobatannya. Pencegahan HIV biasanya A, B, C, dan E. Abstinent, tidak berhubungan, dan pencegahan HIV. Be faithful, setia dengan pasangan. Konsisten menggunakan alat pelindung. Don't use sharing, jangan gunakan jarum suntik tidak steril. Education, embuskan informasi HIV. Pengobatan HIV. Penderita yang telah terdiagnosis HIV harus segera mendapatkan pengobatan berupa antiretroviral atau ARV yang bekerja untuk mencegah virus HIV menggandakan diri dan menghancurkan sel CD4. Pengobatan ini dapat digunakan untuk ibu hamil agar mencegah penularan HIV ke janin. Namun perlu diingat bahwa pengobatan ini harus dilakukan rutin dan diminum sesuai jadwal di waktu yang sama setiap hari agar perkembangan virus dapat dikendalikan. Baik, terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wina Safutri selaku dosen pengampu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Hipersensitivitas Trombositopenia. Kelompok kami terdiri dari Dina Oktaviani selaku PJ PPT, ada Ica Lestari selaku PJ Materi, Utari Alhidayati selaku PJ Materi, dan saya sendiri Waranda Mufid Amrullah sebagai moderator dan PJ Materi. Adapun pembahasan yang akan dibahas dalam presentasi kali ini yaitu definisi, yang kedua ada epidemiologi, yang ketiga etiologi, keempat patofisiologi, yang kelima tanda dan gejala klinis, dan yang keenam pencegahan dan pengobatan. Definisi. Trombositopenia merupakan kondisi di mana kadar trombosit kurang dari 150.000 mikroliter. Nilai normal kadar trombosit pada orang dewasa berkisar 150.000 mikroliter sampai 400.000 mikroliter. Trombositopenia berkaitan dengan berbagai kondisi seperti autoimun dan infeksi. Resiko yang terjadi mulai dari yang ringan dan asimptomatik seperti pada gestasional trombositopenia hingga yang menimbulkan perdarahan atau trombosis yang dapat mengancam jiwa seperti heparin induced trombositopenia (HIT). Epidemiologi.
Trombositopenia dari data epidemiologi sering ditemukan pada penyakit kritis seperti Systemic Inflammation Response Syndrome (SIRS), sepsis, penyakit autoimun, penyakit kanker, serta pada pasien pasca operasi. Prevalensi trombositopenia yang tinggi juga ditemukan pada infeksi virus seperti demam berdarah dan malaria, menjadikan penyakit-penyakit tersebut sebagai dua penyebab trombositopenia paling sering di Indonesia. Trombositopenia meningkat seiring bertambahnya usia dan lebih banyak terjadi pada laki-laki. Selain itu, prevalensi trombositopenia juga dipengaruhi oleh penyakit penyebabnya (underlying disease). Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ica Lestari. Baik, selanjutnya ada etiologi. Penyebab trombositopenia dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada gangguan produksi, yaitu penyebab trombositopenia antara lain disebabkan karena sumsum tulang menghasilkan sedikit trombosit. Hal ini bisa terjadi pada penderita leukemia, anemia aplastik, pemakaian alkohol yang berlebihan, dan kelainan sumsum tulang. Yang kedua, peningkatan penghancuran trombosit, perusakan platelet yang meningkat dapat menyebabkan trombositopenia oleh mekanisme imunologi dan non-imunologi. Lalu penyebab imunologi trombositopenia dapat disebabkan oleh obat tertentu, yaitu seperti antibiotik sulfonamida, diokina, quinidin, reaksi. Lalu ada idiopatik trombositopenia purpura (ITP) adalah trombositopenia imunologi di mana sistem kekebalan tubuh secara keliru menyerang trombosit yang beredar atau autoimun. Lalu ada heparin atau HIT adalah penghancuran imunologis trombosit oleh penggunaan heparin dan obat-obatan terkait. Yang terakhir ada proses trombositopeni non-imunologi konsumtif meliputi infeksi berat atau sepsis, irregularitas permukaan pembuluh darah atau vaskulitis katap jantung buatan, atau jarang terjadi koagulasi intravaskular, disemina atau DIC, komplikasi serius dari infeksi biasa, trauma, luka bakar, atau kehamilan. Lalu ada absorpsi limpa. Absorpsi limpa terjadi ketika limpa membesar, misalnya karena sirosis hati atau beberapa jenis leukemia, dan menangkap trombosit dari sirkulasi lebih dari biasanya. Kemudian ada patofisiologi. Normalnya trombosit hidup dalam sirkulasi darah antara 8-10 hari. Oleh karena faktor tertentu seperti autoimun, suatu kelainan pada sistem imun yang disebabkan oleh produksi antibodi yang menyerang trombosit, sehingga jumlah trombosit menjadi sangat rendah. Selain itu, trombosit yang dihasilkan mudah sekali pecah atau lisis, maka akan terjadi kerusakan trombosit, sehingga masa hidupnya berkurang menjadi 1-3 hari atau kurang. Keadaan ini yang kemudian menimbulkan berkurangnya trombosit dalam sirkulasi darah atau trombositopenia. Kemudian ada tanda dan gejala klinis. Banyak pasien yang menderita trombositopenia tanpa gejala. Adanya petie pada ekstremitasi dan tubuh, menstruasi yang banyak, pendarahan pada mukosa, mulut, hidung, dan gusi, muntah darah dan batuk darah, pendarahan gastrointestinal, adanya darah dalam urin dan feses, pendarahan serebral terjadi 1-5% pada ITP. Kemudian ada pencegahan dan pengobatan. Pencegahan trombositopenia. Langkah sederhana untuk menghindari komplikasi dapat dilakukan di luar langkah penanganan medis seperti 1. Menggunakan sikat gigi yang lembut agar gusi tidak berdarah.
2. Menghindari berbagai aktivitas yang bisa memicu luka atau cedera. 3. Berhati-hati saat menggunakan obat-obatan bebas, terutama yang dapat mengaruhi kinerja platelet seperti ibuprofen. 4. Membatasi atau berhenti mengonsumsi minuman keras. Pengobatan trombositopenia. Tidak semua pengidap trombositopenia membutuhkan penanganan khusus, sebab trombositopenia yang ringan cenderung tidak menimbulkan gejala dan bisa sembuh dengan sendirinya. Sementara itu, untuk mengatasi trombositopenia, langkah pengobatan yang biasa dilakukan diantaranya: 1. Obat steroid yang membuat sistem kekebalan tubuh berhenti menyerang dan menghancurkan platelet. 2. Transfusi darah. 3. Penggunaan obat-obatan untuk meningkatkan jumlah platelet pengidap. Sekian dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wina Safutri selaku dosen pengampu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu yang berjudul Autoimun Hemolytic Anemia. Kelompok kami terdiri dari Dina Oktaviani selaku PJ PPT, Ica Lestari selaku PJ Materi, Utari Al-Hidayati selaku PJ Materi, dan saya sendiri Waranda Mufid Amrullah sebagai moderator dan PJ Materi. Adapun beberapa pembahasan yang akan dibahas kali ini yaitu definisi dari hemolitik anemia, kemudian epidemiologi, dan yang ketiga ada etiologi, yang keempat patofisiologi, yang kelima tanda dan gejala klinis, dan yang keenam pencegahan dan pengobatan. Definisi: anemia hemolitik adalah suatu keadaan anemia yang terdiri oleh karena meningkatnya penghancuran dari sel eritrosit yang diikuti dengan ketidakmampuan dari sumsum tulang dalam memproduksi sel eritrosit untuk mengatasi kebutuhan tubuh terhadap berkurangnya sel eritrosit. Untuk mengatasi kebutuhan tubuh terhadap berkurangnya sel eritrosit tersebut, penghancuran sel eritrosit yang berlebihan akan menyebabkan terjadinya hiperplasia sumsum tulang sehingga produksi sel eritrosit akan meningkat dari normal. Hal ini terjadi bila umur eritrosit berkurang dari 120 hari menjadi 15-20 hari tanpa diikuti dengan anemia. Namun bila sumsum tulang tidak mampu mengatasi keadaan tersebut, maka akan terjadi anemia. Anemia didefinisikan sebagai berkurangnya satu atau lebih parameter sel darah merah, konsentrasi hemoglobin, hematokrit atau jumlah sel darah merah. Menurut kriteria WHO, anemia adalah kadar hemoglobin di bawah 13 gram persen pada pria dan di bawah 12 gram persen pada wanita. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ica Lestari. Selanjutnya, epidemiologi. Anemia didefinisikan sebagai berkurangnya satu atau lebih parameter sel darah merah, konsentrasi hemoglobin, hematokrit. Menurut kriteria WHO, anemia adalah kadar hemoglobin di bawah 13 gram pada pria dan di bawah 12 gram persen pada wanita. Etiologi. Faktor intrinsik yaitu kelak yang eritrosit itu sendiri, sel eritrosit antara lain caguan struktur dinding eritrosit kuan, pembentukan nukleotida hemoglobin parente. Faktor
Faktor ekstrinsi akibat reaksi non-imunitas karena bahan kimia atau obat metabolisme dalam akibat reaksi unitas karena erosit yang dibunuh oleh antibodi yang dibentuk oleh tubuh sendiri, seperti infeksi, Plasmodium, dan Borrelia. Patofisiologinya, secara patofisiologi, anemia hemolitik dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ekstravaskular dan intravaskular. Hemolisis ekstravaskular lebih sering terjadi dibandingkan intravaskular. Mekanisme primer dari hemolisis ekstravaskular adalah sekuenstrasi dan fagositosis akibat devasmabilitas sel darah merah yang buruk. Mekanisme intravaskular meliputi destruksi sel secara langsung, fragmentasi, dan oksidasi. Destruksi sel secara langsung dapat disebabkan oleh toksin dan trauma. Hemolisis fragmentasi terjadi jika faktor ekstrinsik menyebabkan luka dan ruptur pada sel darah merah. Hemolisis oksidatif timbul jika terjadi kegagalan pada mekanisme proteksi sel. Kemudian selanjutnya tanda dan gejala klinis. Gejala klinis, kadang-kadang hemolisis terjadi secara tiba-tiba dan berat yang menyebabkan krisis hemolitik yang ditandai dengan demam, menggigil, nyeri punggung dan lambung, perasaan melayang, penurunan tekanan darah. Adapun pencegahan dan pengobatan. Pengobatan terapi transfusi. Hindari transfusi kecuali jika benar-benar diperlukan. Tetapi mereka mungkin penting bagi pasien dengan anginan atau kardiopulmonari terancam status. Administer dikemas sel darah merah perlahan-lahan untuk menghindari stres jantung. Pada anemia hemolitik autoimun atau AIHA, jenis pencocokan silakan mungkin sulit. Menghentikan obat, discontinue penisilin dan agen-agen lain yang dapat menyebabkan hemolisis, kekebalan tubuh, dan obat oksidan seperti obat sulfa. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih.